Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, para hadirin jamaah pengajian Al-Qanitah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah terus limpahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita. Sudah masuk tanggal 20 Sya'ban dan kita insyaallah dalam kondisi sihat walafiat untuk menyambut kedatangan Ramadan. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah pada yaumil akhir kelak nantinya. Di siang hari ini kita akan lanjutkan kembali kaji kita seputar hadis-hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan hari ini masuk pembahasan hadis ke-39. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, kita mintakan salah seorang dari jamaah berkenan membacakan teks hadis, dilanjutkan dibacakan terjemahannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummatil qata'a wal nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dibacakan terjemahnya. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan yang terjadi tanpa disengaja dan kesalahan karena lupa dari umatku dan apa saja yang dipaksakan terhadapnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya. Ya, tentunya telah kita baca apa yang disampaikan Rasulullah. Diriwayatkan hadis ini oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Allah mentolerir, Allah tidak meminta pertanggungjawaban di akhirat, ya, terhadap umatku yang disebabkan oleh kekeliruan, kelupaan dan apa yang dipaksakan atas mereka. Nah, hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Juga kita temukan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan beberapa a'immah hadis lainnya yang meriwayatkan hadis ini. Nah, hadis ini tentunya terlepas dari cukup pendek dan singkat. Namun para ulama mengatakan hadis yang tadi kita bacakan ini kadar dan nilainya setengah ajaran agama. Bayangkan hadis yang sungguh singkat tadi, ini kalau ditimbang perannya, dampaknya dalam kehidupan kita, setengah urusan agama kita
punya keterkaitan dengan hadis ini. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya. Karena kalau kita melihat apapun yang kita kerjakan dari aturan-aturan agama itu tidak lepas dari dua hal. Kita mengerjakannya dengan sengaja atau kita melakukannya dengan tidak sengaja. Jadi perbuatan manusia ada yang disengaja, artinya ada niat di sana. Ada keinginan. Ada latar belakang di mana kita mengerjakan hal tersebut. Udah dipikirkan, udah direncanakan, udah dipersiapkan matang-matang. Tapi ada perbuatan yang kadang-kadang kita kerjakan karena tidak sengaja. Tentunya tak sengaja itu kita dan Allah yang paling tahu. Karena banyak juga furak-furak tidak tahu, padahal tahu dia. Ya. Ada juga orang-orang yang mengatasnamakan dirinya, oh saya salah, saya khilaf, saya nggak tahu. Tapi siapa sebenarnya yang paling tahu? Diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak dapat kita sembunyikan sesuatu apapun darinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mana mata yang berkhianat. Allah tahu mana yang disembunyikan dalam hati. Antara sengaja dan tak sengaja, mungkin bagi orang bisa kita sampaikan, aku tak sengaja. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perbuatan mana yang kita kerjakan dengan niat dan kesengajaan dan mana yang tidak diniatkan dan tidak sengaja. Nah, hadis ini bercerita tentang beragam bentuk perbuatan kita yang masuk kategori nggak sengaja. Pengertian nggak sengaja itu apa? Pertama, kita kerjakan karena kita nggak tahu dan keliru. Ya, itulah yang dibahasakan dengan al-khata'. Jadi kadang-kadang bagaimana seseorang itu mengerjakan sesuatu sebelum lahir satu perbuatan itu diawali dulu dari cara pandang. Kalau cara pandangnya benar, lahirlah perbuatan yang benar. Kalau cara pandangnya salah, maka perbuatan yang lahir pun salah. Jadi ketika manusia melakukan satu perbuatan karena kurang ilmu, karena keliru, memang tidak ada ilmunya tentang masalah itu. Seorang sholat niatnya ke arah kiblat, rupanya salah kiblatnya karena nggak tahu dia. Baru dia tahu beberapa hari kemudian, oh rupanya kiblatnya bukan ke situ, katanya. Padahal berhari-hari sudah sholat menghadap kiblat yang salah. Nah, keliru karena kurang informasi ini termasuk dianggap perbuatan yang tidak sengaja. Ya, ketika kita kurang ilmu, maka disinilah mengapa menuntut ilmu dan mencari tahu kebenaran itu sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Ya, tapi kalau ada orang keliru dan dengan sengaja memelihara kekeliruannya, udah nggak tahu, nggak mau belajar dengan alasan, udahlah nanti kalau tahu makin payah itu katanya. Biar aja nggak tahu terus. Ya, tentunya kekeliruan yang diniatkan ini bukan lagi nggak sengaja, udah sengaja jadinya. Sengaja untuk keliru. Maka kalau ada orang tidak mengetahui sesuatu dan dia tidak menyikapinya dengan belajar atau menambah pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya, lambat laun bisa saja kesalahan dan kekeliruan itu bukan lagi masuk pada aspek tak sengaja, tapi juga masuk ke dalam aspek yang disengaja. Karena memang dia menginginkan. Ya, kalau misalnya orang wudunya salah, kalau nggak tahu karena belum diajari, ya masih ditolerir.
Tapi ketika dia ada yang mau mengajari atau dia sadar belum tahu cara wudhu yang benar, dengan sengaja, udahlah nggak apa-apa, selama nggak tahu kan nggak apa-apa itu katanya. Nah tentunya ini ada unsur kesengajaan untuk keliru. Ketika kita niatkan untuk sengaja keliru, maka itu tentunya tidak lagi lepas dari Allah Subhanahu wa taala toleransikan kita untuk itu. Nah, coba bayangkan orang baru belajar agama atau di awal hijrah, sebelumnya dia belum punya pengetahuan, baru tahu sedikit demi sedikit. Oh begini bacaan solat, oh begini cara berwudu, oh begini cara baca Quran. Gimana sebelumnya yang salah? Jangan takut, Allah mentolerir. Tapi setelah kau tahu, maka terus tambah ilmumu. Jangan biarkan engkau jatuh kembali kepada kekeliruan dan kesalahan akibat kesengajaan kita untuk tidak belajar. Jadi ini satu karunia dan kasih sayang Allah yang luar biasa. Coba bayangkanlah dalam hidup ini, ya, berapa banyak hal-hal di tahap awal kita belum belajar, belum tahu, dan Allah masih kasih toleransi. Ini tandanya Allah tuh maha penyayang, maha pengasih. Coba bayangkan kalau hari pertama sholat harus sempurna semua, sedangkan ilmu kita masih banyak kurangnya. Nah ini tentunya potret juga gambaran bagaimana kasih sayang Allah. Nah selain karena ketidaktahuan dan kesalahan serta kekeliruan, Allah juga mengampuni, mentoleransi apa? An-nisyan, lupa. Dan lupa ini, ibu-ibu, merupakan salah satu sifat yang melekat pada manusia. Dikatakan oleh Rasulullah ketika Nabi membaca ayat bercerita tentang Nabi Adam yang di awal berjanji sama Allah, Adam, jangan kau dekati pohon terlarang, apalagi kau sampai makan buahnya. Tapi apa yang terjadi? Fa'asa Adam rabbahu fanasi. Adam bermaksiat dan durhaka kepada Allah dengan mendekati pohon terlarang dan makan buahnya. Dia lupa dengan janjinya sama Allah. Nabi berkata, Adam lupa, maka lupalah juga keturunannya. Jadi gak ada manusia yang gak lupa. Pasti semuanya lupa. Nah tapi tentunya, bahkan kenapa manusia dinamakan di dalam Al-Quran dengan insan? Bahasa Arabnya manusia itu adalah insan. Dikatakan para ahli bahasa Arab, wa ma summiyal insanu insanan illa linisyanihi. Manusia tidaklah dinamakan insan kecuali karena sifat yang melekat padanya adalah sifat lupa. Jadi lupa ini tentunya kadangkala bisa jadi anugerah, ya, bisa jadi anugerah. Kadang-kadang lupa ini bisa jadi bencana, ya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, paling tahu tentang seluk-beluk kita, di antara tanda rahmat dan kasih sayangnya, Allah katakan, aku tolerir kalau kau lupa. Kan luar biasa itu. Kadang-kadang guru di sekolah aja, waktu dulu masih SD atau di SMP, gak kerjain PR, kenapa? Lupa, tetap dipukul kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala, bayangkan pertanggungjawaban di akhirat karena lupa yang memang gak disengaja, gak ada niat untuk melupa-lupakan apa yang Allah perintahkan, tak kita kerjakan karena lupa. Dikatakan, tajawaztu an ummati, aku tolerir dari umatmu Muhammad. Apa itu? Perbuatan yang dikerjakan karena lupa. Jadi ini satu poin penting juga, lupa salah satu bentuk perbuatan yang gak disengaja. Ya,
Kalau lupanya disengaja, itu berarti pura-pura lupa. Karena lupa yang sebenarnya tentunya nggak diniatkan. Ya, itu pura-pura lupa seringnya. Ya. Ibu-ibu, ada lagi yang ketiga. Perbuatan yang kita kerjakan yang sifatnya nggak diniatkan dan nggak disengaja itu apa? Termasuk perbuatan yang kita perbuat karena dipaksa. Manusia ini kan punya namanya kehendak bebas, hak untuk memilih. Dalam agama, kenapa ada surga, ada neraka? Itu konsekuensi karena kita diberikan Allah hak pilih. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, kau pilih mana? Kerjakan yang baik, lahirlah pahala. Ada keimanan, ada kekufuran. Silahkan pilih yang mana, kata Allah. La ikraha fid din. Tak perlu dipaksa orang untuk memeluk Islam ini. Kenapa? Karena pilihan antara Islam dengan kekufuran itu udah jelas. Kalau saya tanya, di depan misalnya ada dua buah apel. Yang satu busuk, yang satu bagus. Kira-kira perlu nggak dipaksa orang pilih yang bagus? Orang diberikan akal, dengan akal dia bisa menimbang, untuk apa aku pilih yang busuk, kan begitu. Pastinya kita pilih yang bagus. Begitu juga agama, ini pilihan. Kenapa pilih Islam? Karena ini. Ya. Pilihan itulah yang membuat setiap apa yang kita buat layak kita dapat balasan kebaikan atau balasan keburukan. Jadi kalau ada orang nggak sholat, itu pilihan dia. Berkumandang azan, sholat atau enggak? Ya, kalau dia pilih sholat dapat pahala, kalau dia pilih nggak sholat dapat dosa. Nah, ketika seorang dipaksa untuk melakukan sesuatu, pemaksaan itu tentunya merenggut kebebasan memilih. Apalagi kalau pemaksaan itu disertai dengan ancaman. Kalau kau tak pilih nomor ini, nanti kau mutasi gitu ya. Ini diantara misalnya paksaan. Ya. Tapi paksaan pun dalam agama itu ada tingkatannya, ibu-ibu. Gak semua paksaan itu berada pada level yang sama. Ada pemaksaan yang menafikan pilihan. Pilihannya apa? Ya kau buat atau kau mati. Ya kau buat atau kau habis. Ini pemaksaan yang gak mungkin ada pilihan. Dan kita pun gak mungkin melawan. Karena sudah menyangkut dengan hidup kita. Tapi ada pemaksaan. Sifatnya walaupun dipaksa masih memungkin untuk dilawan. Ya, mungkin diancam. Kalau kau gak buat ini, nanti kumutasi. Mutasi itu apakah sampai menghilangkan nyawa? Kan enggak. Nah, ini tentunya enggak sama. Pemaksaan A dengan pemaksaan B. Nah, begitu juga konteks ketika kita berbicara apa dampak pemaksaan terhadap perbuatan yang kita lakukan, ini tentunya beda level pemaksaan yang satu dengan yang lain, berpengaruh juga nanti kepada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berlebihan kita katakan hadis ini setengah dari ajaran agama. Kenapa? Karena apapun yang kita buat tidak lepas dari dua kemungkinan. Kita kerjakan dengan sengaja, bukan pembahasan hadis ini, atau kita kerjakan dengan tidak sengaja. Apa yang kita kerjakan dengan tidak sengaja itu kadang-kadang bentuknya karena kita lalai. Karena kita nggak tahu. Yang kedua, karena kita lupa. Atau yang ketiga, karena kita dipaksa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentolerir ya
apa yang dibuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lalai, karena lupa, dan karena dipaksa. Tapi harus kita pahami, ditolerirnya perbuatan karena salah, ya, karena lalai, karena lupa, karena dipaksa ini konteksnya mana? Para ulama mengatakan ini konteksnya pertanggungjawaban di akhirat, bukan di dunia. Kadang-kadang kalau kita salah, ada konsekuensi hukumnya di dunia. Ketika kita lupa, ada konsekuensi hukumnya di dunia. Ketika kita dipaksa, kita langgar aturan, ada konsekuensi hukumnya juga di dunia. Hukum di dunia tetap harus ditegakkan, tapi pertanggungjawaban kita kepada Allah di akhirat, selama tidak ada niat, selama tidak ada kesengajaan, lewat 3 sebab tadi, maka inilah yang tidak akan dihisab, tak dimintai pertanggungjawaban. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita perhatikan, keistimewaan ini sebenarnya berangkat dari keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini nabi istimewa. Karena nabi kita istimewa, umatnya pun diistimewakan. Umatnya pun diistimewakan. Apakah pengecualian ini juga berlaku pada umat-umat terdahulu? Ternyata enggak. Umatnya Musa, umatnya Isa, apakah kalau berbuat salah atau lupa atau karena dipaksa hilang pertanggungjawaban? Enggak, tetap ada pertanggungjawaban. Makanya di akhir surah Al-Baqarah pertama kali turun adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Begitu turun ayat ini, sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar gak bisa tidur malam membayangkan ayat ini. Apa artinya? Milik Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Ya, kalau kau tampakkan sesuatu atau kau sembunyikan, Allah tetap akan minta pertanggungjawaban. Kata-kata itu membuat gelisah Abu Bakar. Lantas di pagi hari mereka jumpa dengan Rasulullah. Rasul, kalau gitu enggak ada yang selamat kami ini. Sesuatu yang masih tersimpan dalam hati pun Allah bisa tahu. Gimana nasib kami? Kadang-kadang ada pikiran kita yang tak baik, masih sebatas di pikiran, masih sebatas dalam hati, belum lagi dibuat, belum lagi diucapkan. Gimana hukumnya kalau seperti itu? Ketika itu Nabi Muhammad berkata, janganlah kalian bersikap seperti umat terdahulu. Umatnya Musa ketika dapat perintah, mereka jawab apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami melanggar. Maka setelah Nabi Muhammad mengucapkan kata-kata itu, turun lagi ayat berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi seharusnya umatnya Al-Quran ini dapat perintah, berat pun menurut kita perintah itu, ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami patuhi ya Allah. Kenapa? Kalau kita dari awal sudah menunjukkan komitmen untuk patuh, Allah setiap kali urusan itu berat, pasti Allah akan turunkan keringanan. Apa yang terjadi? Setelah sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na, turun ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah enggak akan bebani kalian
kecuali dalam batasan yang mampu untuk kalian pikul. Bagi kalian balasan kebaikan atas perbuatan baik yang kalian buat. Bagi kalian balasan keburukan atas kejahatan yang kalian buat juga. Bahkan Allah ajarkan kita doa. Apa doanya? Yang pertama, ya Allah, jangan hukum kami karena sesuatu yang kami kerjakan gara-gara kami lalai, ya, atau kami lupa. Sama dengan hadis yang tadi kita baca. Jadi diajarkan pada kita, ya Allah, kami ini hamba-Mu, hamba yang lemah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, lebih sering salah daripada benar. Maka jangan hukum kami ketika kami kerjakan sesuatu salah menurut-Mu, tapi tak ada niatan kami untuk mengerjakannya demi bermaksiat padamu, karena kami kurang ilmu. Itulah yang namanya lalai. Atau mungkin kami tahu itu tak baik, tapi kami pun lupa. Jangan hukum kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan pada kami dengan aturan hukum yang berat sebagaimana kau bebankan kepada umat sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan bebankan kami dengan sesuatu yang tak sanggup kami untuk memikulnya. Jadi bisa dikatakan hadis yang disampaikan Rasulullah yang tadi kita baca ini jawaban Allah atas permintaan kita yang tadi. 3 permintaan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Maka dikatakan Allah mentolerir perbuatan seorang hamba yang salah ketika dia jatuh pada kesalahan itu karena lalai, karena lupa, dan karena dipaksa. Nah, kalau kita mencoba untuk mengkaji kaidah ini menjadi lebih dalam, kalau kita lihat ada banyak sekali ya poin-poin sebenarnya kasus-kasus yang bisa menjadi turunan dari apa yang kita sampaikan tadi. Misalnya kalau kita lihat yang namanya orang yang melakukan sesuatu karena lupa ataupun karena lalai, ya, karena keliru, itu dijelaskan oleh para ulama melahirkan 4 konsekuensi. Kalau kita buat sesuatu, yang kita buat itu ternyata salah, tapi kita lupa, itu salah. Atau kita buat sesuatu karena kita lalai dan nggak tahu, ternyata itu tidak dibenarkan dalam pandangan Allah. Bagaimana konsekuensinya? Yang pertama, dikatakan kalau kekeliruan atau lupa berkaitan dengan meninggalkan apa yang Allah perintahkan, maka perintah itu tetap tidak gugur. Kalau ada kekeliruan, kita keliru atau lupa berkaitan dengan satu perintah Allah, perintah itu nggak berarti gugur. Misalnya gimana? Kita disuruh sholat ada waktunya. Rupanya seseorang karena sibuk kali kerja, terlupa dia belum sholat zuhur. Kapan baru teringat? Udah teringat sudah masuk waktu asar. Astagfirullah, belum sholat zuhur. Apakah lupa sholat zuhur menggugurkan kewajiban sholat zuhur? Enggak. Tetap disuruh kita mengqadha. Itu kalau kita enggak sholat zuhur karena lupa.
Jadi lupa bukan berarti di dunia udahlah kan dah lupa. Allah kan nggak minta pertanggungjawaban. Itu di akhirat, di dunia tetap. Kalau kau ada utang solat belum dikerjakan, tetap harus penuhi. Kalau kita misalnya ada kewajiban zakat, ada kewajiban zakat, udah kita hitung zakat kita, lantas kita mau setorkan sebagian zakat itu kepada orang. Kita tengok ada orang, kita pikir miskin dia, ya. Lantas kita serahkan uang itu sama dia sebagian. Ini zakat. Dia diam aja. Rupanya begitu nampak mobil dia pun lebih mewah dari mobil kita asalnya. Apakah dengan kita sudah berikan zakat kepada dia, ternyata kita serahkan salah kepada orang yang nggak berhak menerima zakat? Apakah artinya kewajiban zakat itu gugur? Enggak. Walaupun karena lupa atau khilaf, kita nggak tahu. Makanya, ya, ketika memberikan zakat itu, kenapa perlu disampaikan ini zakat? Supaya orang yang terima, kalau dia merasa, ya aku kan bukan asnaf penerima zakat, mohon maaf aku nggak berhak nerima. Tapi ketika dikasih duit aja, dipikirnya amplop apa ini dia? Dia terima. Ternyata setelah kita kaji, nggak layak ini dapat zakat harta. Dia bukan termasuk yang miskin. Apakah dengan demikian telah gugur kewajiban zakat kita? Belum. Jadi solat kita tinggalkan karena lupa, nggak gugur solat. Zakat kita setorkan kepada yang salah karena khilaf, karena nggak tahu, nggak gugur zakat kita. Jadi jangan kita pahami, oh udah lupa nggak apa-apanya itu, udah salah nggak apa-apanya itu. Kalau lupa itu atau kekeliruan itu berkaitan dengan perintah Allah, tidak berarti kekeliruan dan kelupaan menggugurkan kewajiban kita yang belum kita tunaikan. Ya, misalnya hal yang lain, ya, seorang pergi jalan, ditengoknya gak ada air nih, ya, gak ada air nih, tayamum dia, rupa dia di mobilnya ada jerigen air besar untuk air. Siap sholat baru teringat dia, rupanya ada air di mobil. Gimana? Maka kewajiban berwudu untuk sholat tak gugur. Disuruh oleh para ulama, ulangi wudu, ulangi sholat. Tidak berarti, kecuali pengertiannya sudah baru ingat di luar waktu. Misalnya sholat zuhur, kita tayamum, udah siap sholat baru teringat, banyak kali air di bagasi mobil misalnya, bisa dipakai wudu, air suci lagi mensucikan. Berarti kan syaratnya tayamum tak terpenuhi. Tapi kalau baru ingat, udah 2 hari kemudian, sebenarnya bisa waktu itu nggak tayamum, sudah, karena sudah kewajibannya di luar waktu. Tapi kalau kita ingat di waktu yang belum habis, ternyata ada air, maka kita diwajibkan untuk berwudu dan mengulangi sholat. Jadi nggak diartikan bahwasanya lupa ya sudah. Ya, ini terkait konsekuensi pertama. Ada konsekuensi kedua, ibu-ibu. Kalau kekeliruan dan lupa itu terjadi terkait melakukan satu perbuatan yang dilarang. Kita kerjakan sesuatu yang Allah larang, tapi karena keliru dan lupa. Tapi perbuatan itu tak sampai merugikan orang lain. Maka kekeliruan dan lupa itu dianggap tak berdosa. Ya, kita kerjakan sesuatu yang Allah larang karena lupa atau karena keliru, tapi perbuatan itu nggak sampai merugikan orang lain. Nggak ada dampaknya kepada orang lain. Nah, ini tak sampai berdosa. Contoh gimana? Ada air, kita haus, diletakkan, kita pikir air putih, rupanya isinya khamar misalnya.
Nggak tahu dia, minum juga dia. Mabuk gara-gara minum air itu. Dan dia tak tahu, tak ada niat meminum khamar, dipikirnya air putih. Begitu terasa, oh lain rasanya ini, tapi sudah masuk. Ya, minum khamar ini kan haram. Tapi karena minum sesuatu karena nggak sengaja, karena dia keliru, atau karena dia lupa, dan minum khamarnya nggak sampai memberikan kerugian untuk orang lain. Tapi ketika dia mabuk, dia hancurkan rumah, ini sudah ada hukum yang lain. Tapi kalau dia salah atau lupa melakukan sesuatu yang haram dan tak sampai merugikan orang, minum yang haram tadi dianggap tak berdosa. Karena kalau minum khamar dengan sengaja, itu ada hukuman pidananya dalam Islam. Ya, orang yang mabuk di zaman Umar itu dicambuk 40 kali. Karena dianggap kalau kau minum khamar, kau pasti akan berkata bohong. Diberlakukanlah takzir, hukuman cambuk 40 kali bagi yang minum khamar di masa itu. Nah jadi misalnya seseorang ini sedang ihram nih, sedang ihram. Kita tahu bagi laki-laki kalau sedang pakai pakaian ihram tak boleh pakai yang berjahit. Kalau perempuan pakai yang berjahit pun, tapi dalam kondisi niat ihram tak boleh pakai parfum. Terlupa dia. Dia itu dalam kondisi ya masih ihram dan belum tahallul, dipakainya pula parfum. Ini kan artinya kita lakukan sesuatu yang dilarang, tapi tak sampai rugikan orang. Nah, memakai itu dianggap Allah ampuni. Tapi bukan berarti gugur dari bayar dam, tetap bayar. Tapi Allah enggak hukum dalam pengertian berdosa. Ya. Dosanya enggak dihitung, tapi konsekuensi kita membayar itu tetap tak gugur. Kenapa? Karena lupa. Ya. Nah, ada lagi yang ketiga ibu-ibu. Kalau kita kerjakan perbuatan yang dilarang karena kita lupa atau karena kita keliru, tapi perbuatan yang dilarang itu sampai menimbulkan dampak merugikan orang lain. Ini perbedaannya dengan yang kasus kedua tadi ya. Kita lakukan yang haram dan perbuatan kita itu menimbulkan kerugian untuk orang. Maka di sini maknanya apa? Orang yang lupa dan keliru tadi tetap berkewajiban memberikan ganti rugi. Walaupun dosanya Allah ampuni, tapi bukan berarti lepas tanggung jawab. Contoh, ya, orang sedang ihram, lupa dia sedang ihram, berburu binatang. Ini kan ada dampaknya. Ya, wajib bayar dam juga. Dia ganti itu hewan yang dia buru. Ya. Kemudian misalnya seorang disuguhkan, dia nggak tahu ini, disuguhkan oleh kawannya makanan. Rupanya makanan itu hasil curian. Hasil curian. Dia makan juga, enak juga makananmu ya katanya. Baru dikasih tahu, rupanya ini curian harta orang. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang mencuri dan kita yang ikut makan, ya tetap harus ganti kepada orang yang dirugikan akibat tindak pidana pencurian tersebut. Jadi kita nggak bisa katakan, ya aku kan nggak tahu. Kalau nggak tahu, keliru, lupa, tapi memang ada dampaknya menimbulkan kerugian untuk orang lain, maka tetap ya dia harus mengganti rugi. Makanya ini jangan dikasih orang, kita terima aja. Kita rasa apa? Maka di sini perlu untuk kita pahamkan. Ya. Kemudian ada kasus yang keempat.
Konsekuensi yang keempat gimana? Kalau ada orang melakukan perbuatan yang dilarang karena keliru atau lupa, tapi perbuatan itu termasuk perbuatan yang harus diberikan sanksi, maka konsekuensi karena dia mengerjakannya karena lupa dan keliru, sanksi itu dianggap gugur. Sanksi itu dianggap gugur. Misalnya, kita tahu, misalnya ada seseorang, ya, dia keluarga korban pembunuhan sengaja. Keluarga korban pembunuhan sengaja. Kalau ada pembunuhan sengaja dalam Islam, keluarganya itu boleh menuntut hukuman kisos, dan boleh juga keluarganya itu memaafkan. Ya, kalau sekiranya keluarga itu nggak datang ke pengadilan, tapi dia kasih mandat kepada seseorang, ya, kau berbicara atas nama kami, ya, ternyata yang dapat mandat itu lupa. Mandatnya misalnya keluarga korban memaafkan, nggak perlu hukuman kisos. Tapi yang bawa mandat ini malah dia nuntut kisos, sehingga si pelaku dibunuh. Padahal keluarga korban nggak minta dibunuh. Ini kan salah atau lupa? Apakah yang pegang mandat itu dibunuh juga karena dia menyelisihi mandat? Dalam hukum Islam, kalau memang dia salah atau lupa bukan karena disengaja, maka sanksi itu tidak berlaku kepadanya. Nah, jadi ada lupa untuk mengerjakan yang diperintahkan. Kalaupun lupa bukan berarti perintahnya gugur. Itu yang pertama tadi. Kalau kita kerjakan sesuatu yang dilarang karena lupa atau keliru, selama enggak memberikan kerugian untuk orang, maka Allah ampuni. Kalau kita kerjakan sesuatu yang dilarang, tapi perbuatan yang dilarang itu menimbulkan kerugian untuk orang lain, walaupun kita lupa, walaupun kita keliru, tetap wajib ganti rugi. Dan yang keempat, kalau kita lakukan sesuatu yang dilarang karena lupa, dan biasanya perbuatan itu punya sanksi tertentu, ya, sanksi itu tidak berlaku karena seorang melakukannya karena lupa atau karena salah. Ini tadi beberapa bentuk, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat pertanggungjawaban karena lupa dan salah. Para hadirin, jadi kalau kita lihat memang walaupun hadis ini cukup jelas, tapi kalau kita coba turunkan ke beberapa kasus, ya, tetap para ulama berbeda pendapat terkait masalah-masalah tertentu yang diakibatkan oleh lupa dan lalai. Misalnya, bentar lagi masuk Ramadan, orang ketika puasa lupa dia puasa, dia makan, ya, dia makan. Bagaimana hukum puasanya karena dia lupa dan telah makan? Di sini jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad berpegang kepada hadis, siapa yang makan karena lupa padahal dia puasa, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan untuknya makanan, silahkan dilanjutkan puasa. Jadi dianggap oleh jumhur ulama, berarti kalau lupa makan gak batal puasanya, dianggap itu karunia Allah. Tapi Imam Malik menganggap walaupun dia lupa, ini tetap batal. Kok tetap batal? Ya, Imam Malik memahami itu hanya untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib tetap batal. Wajib dia mengqadha. Jadi ini kita lihat aturan hadisnya sudah ada. Tapi ketika turun kepada
kasus-kasus yang lebih spesifik antara lupa, lalai ini tetap melahirkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Misalnya lagi, ini cukup berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu tata cara menyembelih dalam Islam itu kan seharusnya diawali dengan membaca bismillah, bismillahi Allahu akbar. Baru kita potong sesuai dengan tempat yang di. Gimana kalau sekiranya orang yang motong lupa baca bismillah? Ya, udah selesai motong karena kebiasaan, belum baca bismillah tadi. Apakah yang dipotong itu kemudian jadi najis dan tak boleh dimakan? Atau bagaimana? Ini kan lupa. Di sini kita melihat pandangan ulama bahwasanya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka mengatakan membaca bismillah adalah syarat menyembelih. Jika sengaja tidak diucapkan, maka binatang yang disembelih itu tidak boleh dimakan. Ya, karena itu dianggap syarat. Berarti kalau syarat tak terpenuhi, ya berarti nggak sah. Kalau tidak dipotong secara islami, berarti dianggap bangkai. Kalau bangkai tak boleh dimakan. Tetapi kalau kita lihat di sini, pandangan berbeda disampaikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan menyembelih itu bukan syarat, tapi sunnah. Selama yang motong adalah muslim, terlupa dia, maka tetap dianggap sembelihannya halal. Kenapa? Ada hadis yang juga dijadikan pegangan Imam Syafi'i, seorang muslim menyembelih dengan bismillah, ia mengucapkannya atau tidak. Baik dia ucapkan ataupun tidak, dianggap seorang namanya muslim itu, ya udah bismillah lah dia. Walaupun enggak dia ucapkan. Ada hadis Nabi yang lain disebutkan nama Allah senantiasa berada di bibir setiap muslim. Jadi enggak diucapkan pun dianggap udah otomatis ada bismillah di situ. Nah, jadi kita lihat ini kan kasus tentang lupa. Lupa menyembelih menurut Syafi'i selama yang motong muslim boleh karena mengucapkan bismillah sunnah. Sedangkan imam-imam yang lain mengatakan enggak, itu syarat. Kalau enggak diucapkan walaupun lupa, yang dipotong itu jadi bangkai. Nah, gimana pula kasus yang lain? Dalam Islam boleh kita berburu binatang buruan dengan menggunakan berburu binatang yang dibolehkan untuk dimakan dengan binatang buruan. Tapi disebutkan orang yang mau memburu dengan menggunakan anjing pemburu misalnya, itu sebelum melepaskan anjing harus diucapkan bismillah. Untuk membedakan kalau nanti anjing itu menangkap mangsanya, untuk membedakan dia itu nangkap untuk tuannya atau dia nangkap untuk dirinya sendiri. Kalau kita lepas anjing terlatih, anjing pemburu tidak mengucapkan bismillah walaupun lupa, para ulama mengatakan gak halal. Kenapa? Tanpa ada ucapan bismillah dianggap anjing itu berburu untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Ya, walaupun dihalalkan memakan hasil binatang buruan, tangkapan dari binatang buruan, pemburu. Para hadirin rahimakumullah, itu tadi kita cerita tentang lupa dan lalai. Saya ingin tutup pembahasan kita tentang pemaksaan. Ini juga satu pembahasan yang cukup panjang dan cukup variatif. Tadi saya katakan para ulama membagi paksaan itu menjadi dua bagian. Ada paksaan yang sifatnya mengikat, ikrah mulji dalam bahasa fikihnya, paksaan yang mengikat. Pengertiannya apa? Gak ada pilihan lain.
ya kita kerjakan, ya kita mati. Kalau nggak kita kerjakan apa yang dipaksa, kita akan meninggal dunia. Nah, di sini nggak mungkin kita artinya melawan. Kalau seorang memilih untuk tak mau dipaksa, ya dia akan terbunuh. Kalau paksaan yang mengikat ini, maka tentunya kalau seorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam agama, perbuatan itu nggak berdosa untuk dikerjakannya. Ya. Tapi kalau paksaannya sifatnya tak mengikat, artinya apa? Masih ada pilihan lain untuk mengelak. Masih ada pilihan lain untuk mengelak. Kalau dia kerjakan apa yang dipaksakan, maka dia tetap dianggap berdosa. Karena seharusnya dia cari kesempatan mengelak. Jangan mau tunduk kepada yang memaksa. Nah, ini kan teori. Dalam konteks praktek, ini lebih menarik lagi kita lihat kajian tentang pemaksaan ini. Dalam kasus misalnya perzinahan. Para ulama membedakan antara wanita yang dipaksa berzina, dalam pengertian diperkosa, dengan laki-laki yang dipaksa berzina. Tapi sama-sama dipaksa, Ustaz. Iya, tapi beda. Perempuan ketika dipaksa berzina, di zaman Nabi pun ada wanita diperkosa, si wanita nggak dihukum, nggak dicambuk, nggak dirajam, karena dia korban. Tapi untuk kasus laki-laki yang dipaksa berzina, di sini terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Yang paling menarik apa itu? Abu Hanifah mengatakan laki-laki kalau dipaksa berzina tetap dihukum. Kok begitu? Ya, karena seharusnya pemaksaan itu menghilangkan birahi. Tapi kalau dia tetap ada birahinya, berarti gak terpaksa. Ini kan menarik sekali nih. Kajian para ulama sampai detail begitu. Coba bayangkan, orang biasanya kalau dipaksa, ini kan kehilangan kehendak. Seharusnya nggak akan bisa terjadi perzinahan kalau seorang itu tidak punya birahi, kan begitu. Tapi kalau terjadi dengan alasan aku terpaksa nih, nggak terpaksa itu kata Abu Hanifah. Ya, itu nggak terpaksa karena seharusnya pemaksaan menghilangkan birahi. Ketika birahi tetap ada, berarti pada hakikatnya tidak dipaksa. Nah, jadi ini kita melihat bagaimana kasus pemaksaan ini juga banyak ragam pandangan. Kedua, pemaksaan untuk membunuh. Kalau misalnya soal dipaksa, kalau kau nggak bunuh si fulan, kau dibunuh. Gimana hukumnya? Kalau berdasarkan hadis tadi, ya kalau dipaksakan nggak berdosa. Tapi para ulama mengatakan nggak begitu. Orang yang dipaksa, ya membunuh, dia hanya aman dari hukuman kisos. Tapi hukuman yang lain tetap kena. Kita kan tahu orang itu kalau membunuh hukuman paling berat kisos. Pembunuh dibunuh. Kalau dia nggak dibunuh karena dimaafkan, turun ke hukuman yang lebih ringan. Bayar diat, uang darah. Jadi kalaupun seseorang itu dipaksa untuk membunuh, betul dia nggak kena hukuman kisos. Tapi yang bersangkutan tetap kena hukuman diat. Kenapa? Karena dia kan berarti memilih untuk membunuh daripada dia kena bunuh, kan begitu. Padahal konsekuensinya sama-sama harus ada nyawa yang hilang. Ketika dia dahulukan nyawa orang dibandingkan nyawa dirinya, di sini dianggap oleh sebagian ulama orang yang bersangkutan tidak sepenuhnya lepas dari tanggung jawab. Nah, ini kita lihat berkaitan dengan pemaksaan. Ada lagi yang ketiga kasusnya. Seorang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata
yang membuat dia murtad. Ini kan pernah dulu terjadi pada sahabat Rasulullah, namanya Ammar bin Yasir. Yasir ayahnya itu mati ditusuk oleh tuannya karena dipaksa murtad, tak mau. Ibunya si Ammar namanya Sumayyah, wanita pertama yang dapat gelar syahid dalam Islam. Dipaksa murtad juga, nggak mau dia. Tapi begitu sang anak dapat giliran dipaksa, Ammar waktu itu masih kecil, tak tahan dia dengan siksaan itu. Di tengah keputusasaannya, dia mengucapkan kata-kata kafir. Ya, aku kafir, aku keluar dari agama Muhammad. Tapi setelah selesai, yang terjadi apa? Si sahabat tadi ketakutan dia. Dia datang menjumpai Rasulullah, nanya, Rasul, aku udah mengucapkan kata-kata yang membuatku jadi kafir. Nabi bertanya, bagaimana kau temukan isi hatimu? Aku masih pengen Islam dan aku benci kekufuran. Apa kata Nabi? Kalau mereka paksa lagi, ucapkan lagi yang tadi, katanya. Jadi Nabi membolehkan mengucapkan kata-kata mengandung kekufuran sekedar menyelamatkan diri dari paksaan. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, kalau seorang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, sesungguhnya walaupun dia mengucapkan kata-kata itu, dia tak kafir. Selama dalam hatinya masih dipenuhi dengan keimanan. Nah, ini kalau kita lihat poin-poin yang disebutkan tadi, bagaimana hadis yang singkat ini mengandung cukup banyak pesan yang tentunya kalau mau kita kaji lebih dalam tak cukup, ya, dengan waktu pertemuan kita yang tersedia. Saya kira ini intisarinya, betapa rahmat Allah cukup besar, ya, tak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ketika kita buat sesuatu yang salah karena lupa, karena lalai, atau karena dipaksa. Demikian pengantar dari saya. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, masalah kita dipaksa ini malah tidak memaksa, gitu ya. Tidak mau memaksa, gitu. Jadi yang berkembang pada pikiran saya adalah akhir-akhir ini kan Dr. Richard Lee itu kan mualaf, berseliweran di sosmed itu bahwa Dr. Richard itu tidak memaksa istrinya untuk pindah agama, karena agama itu kan pilihan. Ya. Ya. Sepengetahuan saya juga bahwa kalau laki-lakinya Muslim kan memang boleh beristrikan ahli kitab, karena mereka itu sepertinya Kristen, bukan. Tapi tidak sebaliknya. Kalau misalnya perempuannya mualaf, betul. maka dia harus itu. Tapi dengan berjalannya waktu mungkin kan si istri mulai bimbang juga nih. Saya tidak dipaksa memang, tapi pemikirannya. Nah, adakah jangka waktu di Islam itu, misalnya mualaf itu sampai kapan istrinya harus ikut, atau memang selamanya boleh tidak ikut, gitu? Mereka tetap tinggal serumah, tapi selamanya dia tidak ikut, gitu. Atau memang harus ada jangka waktu? Harus ada waktu, gitu. Batas waktunya, Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi memang tepat seperti yang Ibu sampaikan, kalau ada dua orang, suami dan istri, keduanya menikah secara non-Islam. Kemudian kalau kedua-duanya masuk Islam di waktu yang bersamaan, para ulama mengatakan tak perlu dinikahkan lagi. Artinya tetap ikatan perkawinan itu karena suami dan istri sama-sama masuk Islam dianggap tidak pernah putus. Ya. Kalau kasusnya istri masuk Islam
suaminya tetap berada pada agama sebelumnya. Maka seketika istri masuk duluan agama Islam, suami belum diketahui kapan apakah akan masuk atau tak masuk, detik istri masuk Islam berlaku namanya fasakh, batal nikah itu demi hukum, karena wanita muslimah tidak boleh berada di bawah suami non muslim. Jadi kalau tetap si istri tinggal di situ, digauli, maka ini jatuhnya zina. Laki-lakinya, suami masuk Islam, istrinya belum masuk Islam. Ya, istrinya belum masuk Islam. Pada dasarnya pernikahan itu apakah fasakh? Tidak secara otomatis. Karena tadi ada mazhab yang mengatakan ya Kristen sekarang pun masih ahlu kitab. Maka dianggap kalau laki-laki muslim beristri wanita ahlu kitab, walaupun pernikahannya di luar Islam sebelumnya, tak perlu artinya dibuat nikah baru untuk nikah seperti itu, tetap dipertahankan nikahnya sampai berapa lama? Tidak ada jangka waktu. Tidak ada jangka waktu. Tapi tentunya salah satu poin penting dalam keharmonisan rumah tangga itu adanya kesamaan visi. Apalah maknanya sekedar terpenuhi kebutuhan biologis dan material, tapi cara pandang suami udah beda dengan cara pandang istri. Nah, kalau sampai pada sebuah titik sudah tak punya titik temu, nah ini bisa suami menceraikan atau istri minta ya artinya difasakh, dibatalkannya nikah karena sudah beda statusnya saat menikah dulu. Nah, jadi satu sisi ketika suami mengatakan aku tak paksa kau, ya, tapi dalam interaksi mungkin sedikit banyak mulai dia pengaruhi kan begitu. Jadi ini lebih soft dibanding langsung dipaksanya. Ini pasti akan, apalagi kalau public figure, nanti digoreng kemana-mana, justru Islam yang disalahkan lagi nanti. Jadi saya kira ini satu sisi ya tidak ada memang jangka waktu untuk itu. Nikahnya tidak langsung batal seperti kalau istri yang masuk Islam. Tapi kalau memang ingin dibatalkan karena sudah tidak lagi memiliki visi yang sama, ini boleh suami mentalak kah atau dipasakh, dibatalkan nikahnya lewat pengadilan. Ya, demikian. Silakan. Ya. Menyambung tadi yang Ya. ini ada kasus juga Ustaz. Suami istri ini awalnya si istri itu masuk Islam, mereka bukan. Setelah berapa tahun kemudian ibu mertua dari si istri ini meninggal. Nah, terus saat itu si istri kembali kepada agama sebelumnya Ustaz, ke Nasrani, Kristen. Tetapi suami tetap di Islam. Dan mereka mempertahankan perkawinan hingga sampai sekarang ini Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah itu mereka jatuh hukumnya zina atau gimana Ustaz? Baik. Ini saya coba klarifikasi dari pertanyaan tadi. Mereka keduanya menikah secara Islam. Baru masuk Islamnya karena nikah. Iya, istrinya. Jadi dua-dua artinya laki-lakinya memang Islam. Iya, Laki-lakinya memang Islam. Iya. Perempuannya dari non Islam masuk ke Islam. Iya. Oke. Setelah menikah, meninggal mertua. Ya. Lantas si perempuan memutuskan untuk menjadi murtad. Balik pada agamanya. Oke, balik ke agama semula. Nah, yang ditanyakan tadi, Nah, selama mereka perkawinan ini, apakah itu mereka punya zina ya Ustaz ya? ya begini. Tentunya kasusnya di sini berbeda dengan apa yang tadi disampaikan. Menikahi ahlu kitab, ya, ini memang nikahnya dalam kondisi memang di luar Islam. Lantas kemudian laki-lakinya masuk Islam. Sedangkan di sini kasusnya menikah sebagai Islam, lantas kemudian perempuannya murtad. Tentunya masalah murtad ini punya bab tersendiri juga dalam aturan hukum Islam. Ya, walaupun kita
dalam pengertian tak diterapkan hukum pidana Islam di sini. Tapi tentunya beda menikahi ahlu kitab dengan menikahi wanita murtad. Ini beda. Kita nikahi wanita ahlu kitab tujuannya apa? Supaya ujungnya dia masuk Islam. Ini justru jelas-jelas dia murtad. Nah, jadi sebenarnya ini kalau si suami tidak dalam posisi bisa meyakinkan istri untuk balik ke pangkuan agama, baiknya dibatalkan nikah atau karena ini akan jatuh karena dianggap laki-laki ini dia tidak mengamalkan firman Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istrinya Islam, kok dibiarkan? Artinya tidak ada pendidikan, tidak ada tuntunan dalam rumah tangga. Ya beda kasusnya dengan dari awal memang non muslim. Ya. Jadi walaupun kita katakan ya ini kan ahli kitab juga, enggak. Ini statusnya murtad. Kalau tadi pada kasus yang pesohor tadi, istrinya memang dinikahi sebagai non muslim, dia yang kemudian masuk Islam. Sedangkan ini nikahnya Islam, malah istrinya keluar dari Islam. Jadi kalau dibiarkan, dia sebenarnya kena pada ayat tadi, ku anfusakum walikum nara. Dan mempertahankan itu malah lebih bahaya. Kenapa? Anak-anak akan lebih condong biasanya ikut pada agama maknya, kalau tidak ada ketegasan dari seorang kepala rumah tangga. Nah, jadi akhirnya nanti anak-anaknya murtad juga. Itu yang sangat disayangkan. Jadi baik ada ketegasan di situ. Apakah dia fasakh atau dia ceraikan? Dengan istri murtad begitu nggak bisa dipertahankan. Ya, demikian. Silakan, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan yang tadi juga Ustaz. Jadi mohon dijelaskan mengenai ahlul kitab itu Ustaz. Ya. Kalau di Al-Quran kan memang pada zaman dahulu itu boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab. Kalau zaman sekarang ini apakah masih ada ahlul kitab? Baik. Karena kita tahu kan sekarang agama Nasrani itu kan sudah tidak seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Ustaz, kalau kita sholat di pesawat misalnya, apakah kita boleh tayamum meja atau ambil? Baik. Baik. Terima kasih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah bercerita tentang konsepsi ahlu kitab. Ini diskursus dan pembahasan yang cukup panjang. Tapi saya coba ringkaskan dalam jawaban yang gak terlalu panjang insyaallah. Pertama mau disampaikan, penafsiran terhadap ahlu kitab itu beragam. Ada yang mengikuti pandangan semua yang beragama Yahudi dan Nasrani ahlu kitab. Mau zaman dulu, zaman sekarang, mereka adalah ahlu kitab. Dan ini ada dari dalilnya. Ada kelompok yang mengatakan bahkan orang Yahudi dan Nasrani pun tidak semuanya ahlu kitab. Pendapat ini secara spesifik merujuk kepada pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dan ini juga yang kemudian dijadikan landasan oleh Majelis Ulama Indonesia di era Buya Hamka sebagai Ketua Umum MUI pertama. Landasan beliau mengharamkan nikah beda agama. Walaupun ada ayat membicarakan tentang ahli kitab. Karena alasan Buya Hamka dan ulama yang terhimpun dalam MUI waktu itu, Kristen Indonesia bukan ahli kitab. Apa sebenarnya ahli kitab menurut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengartikan ahli kitab adalah penganut Yahudi
dan Nasrani dari keturunan Bani Israel. Jadi nggak semua yang Kristen itu ahlu kitab, hanya spesifik dari keturunan Bani Israel. Apa alasan Imam Syafi'i? Karena memang agama Yahudi dan Nasrani diturunkan hanya untuk mereka, bukan untuk semua manusia. Sedangkan Kristen yang masuk di Indonesia lewat penjajah, apakah dulu pertama ketika Spanyol dan Portugis masuklah Katolik. Ketika masuk Belanda, masuklah Protestan. Ya, yang kemudian berkembang, ini pada umumnya bukan Bani Israel. Ya, bukan Bani Israel. Sehingga berdasarkan hal tersebut dan fatwa MUI waktu itu di zaman Buya Hamka tidak bisa dipisahkan juga dari konteks tahun 60-an saat MUI didirikan pertama kali, itu gerakan kristenisasi dan misionari lagi gencar-gencarnya. Banyak muslim dimurtadkan. Sehingga Buya Hamka melihat, ini kalau dibiarkan dengan alasan kawin dengan Alkitab, akhirnya nanti dijadikan gerakan misionari dan kristenisasi terselubung lewat nikah beda agama. Dan itu terjadi sekarang. Laki-lakinya non-muslim nikahi wanita muslimah, masuk Islam dia pertama untuk nikah. Setelah itu apa? Dimurtadkan istrinya. Dan kasus bukan 1 2, banyak sekali. Jadi ini untuk kita ketahui bersama, sehingga fatwa itu tidaklah diterbitkan MUI tanpa alasan. Dan kenapa dipilih pandangan Imam Syafi'i? Karena itu yang paling menggambarkan kondisi khususnya di waktu terbitnya fatwa tahun 60-an tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang salat di pesawat, apakah boleh tayamum, apakah wajib wudu? Nah, walaupun di pesawat ada air di toilet, tapi bisa dikatakan air itu memang diakomodir hanya untuk orang buang air saja. Bisa dibayangkan kalau semua penumpang tadi berwudu, pasti tak akan cukup air, akan kapasitas habis, sehingga bisa dianggap kondisi itu kondisi ya tidak ada air. Karena air prioritasnya adalah untuk istinja, bukan untuk digunakan berwudu. Selain itu, ini juga bagian dari protokol kebersihan dan bayangkan kalau orang semuanya berwudu, ini juga lorong pesawat dan akan menimbulkan juga kesulitan. Jadi ini masuk dalam kategori mimma ta'ummu bihil balwa, hajat yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang nggak bisa dihindarkan, sehingga ya pada umumnya orang bertayamum di situ. Dan insya Allah dibolehkan memperhatikan tadi kondisi-kondisi yang ada. Demikian, ya. Silakan. Saya menyinggung zakat yang Ustaz sebut tadi. Iya. Melenceng dari ini ya Ustaz. Iya, silakan. Kita 85 gram wajib zakat. Iya. Lebih dari situ apa tetap yang 85 atau kelipatannya Ustaz? Misalnya kita punya 100 Iya. gram, Iya. 170. Mana yang kita zakat? Ya, ibu-ibu yang saya muliakan, pertama harus kita pahami zakat harta itu bentuknya kan beragam. Ada zakat harta dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dalam bentuk hewan ternak, dalam bentuk barang-barang yang diperjualbelikan, ya, dalam bentuk uang. Nah, dalam bentuk hasil pertanian, dalam bentuk barang temuan dan barang tambang, itu semua ada zakatnya, beda-beda porsinya. Secara spesifik ibu nanya tadi, kalau acuannya pada emas berarti dua kemungkinan, ditanya tentang zakat emas atau ditanya tentang zakat uang cash yang dalam deposito kah atau baik dalam tabungan atau tidak. Pertama,
85 gram emas itu namanya nisab. Nisab artinya batas minimal. Kalau yang kita miliki telah lebih dari itu, maka sudah berlaku zakat 2,5% untuk kita keluarkan. Apakah dalam bentuk simpanan emas? Emasnya ada lebih dari itu. Apakah bentuknya uang? Bukan emas yang kita punya, tapi uang. Kalau dikonversi dengan harga emas saat jatuh tempo pembayaran zakat lebih dari nilai 85 gram emas, maka ada kewajiban kita keluarkan zakat harta kita. Apakah di sini acuannya tunggu kelipatan? Tidak. Jadi artinya itu batasan minimal. Misalnya, seorang ada duit 200 juta. Ya. Kalau dengan harga emas sekarang 1.700.000, berarti 85 gram dikali 1.700 berapa jatuhnya? Oke, kita anggaplah tadi harganya misalnya 130-an. Sedangkan duit dia 200 juta kan? Artinya melebihi nisab. Maka dia wajib keluarkan 2,5% dari yang 200 juta tadi. Dari 200 juta tadi? Ya, 2,5%-nya dia keluarkan. Nah, di sini harus dibedakan. Kalau simpanan dalam bentuk emas, para ulama membedakan emas yang disimpan untuk investasi ansih dengan emas yang masuk kategori perhiasan yang dipakai sehari-hari. Ya, perhiasan yang dipakai sama ibu-ibu pun ada dua macam. Ada perhiasan memang dipakai setiap saat, ada yang hanya pas kondangan aja dipakai kan gitu. Kalau yang dipakai setiap saat, kalungnya kah, gelangnya kah, atau apakah, ini yang biasa dia pakai, maka tidak ada zakat padanya. Tapi kalau yang pakai, ini mau jumpa sama ibu gubernur misalnya, itu pakai dia, itu kena. Karena lebih dominan sifatnya investasi dibandingkan sebagai perhiasan. Jadi itu perlu kita bedakan. Jadi kalau kita hitung emas yang investasi tadi lebih 85 gram nggak? Kalau lebih kena. Kalau kurang dari itu nggak kena. Tapi yang biasa dipakai sehari-hari itu tak kena zakat menurut pandangan mayoritas ulama. Ya, jelas Bu ya? Dari total. Ya. Enggak, totalnya kena. Iya, 200 itu yang kena. Ya. Silakan. Ya, silakan. Pada saat menjelang subuh kita sedang melaksanakan sholat tahajud atau witir. Kemudian berkumandang azan. Ada akhirnya di rakaat kedua berdiam. Ya. Baik. Kalau dalam kondisi kita melakukan satu sholat di akhir waktunya, dan ternyata sebelum kita selesaikan sholat itu sudah masuk waktu sholat berikutnya, maka di sini tetap kita berkewajiban menyempurnakannya dan tetap dihitung. Acuannya selama masih dapat 1 rakaat saja dari sholat itu, maka dianggap terhitung. Contoh, ini kan nanti sebentar lagi udah masuk sahur, kita sering mau tahajud dan witir. Dia sholat tadi witirnya 2 rakaat, 1 lagi rakaat, berkumandang azan subuh. Macam mana? Selesaikan. Acuannya ada sabda Rasulullah, man adraka rakaah faqad adraka shalah. Siapa yang dapat walaupun 1 rakaat, sesungguhnya dia dapat sholat di waktu itu. Tapi tentunya sebaik-baiknya ya tetap di awal waktu kan begitu kan. Tapi dalam kondisi ya kita dihadapkan pada waktu yang sempit, selama dapat 1 rakaat
lanjutkan. Masih terhitung di rakaat solat yang kita bertakbiratul ihram di dalamnya. Tapi kalau misalnya belum lagi ruku, ya udah azan, udah batalkan aja. Karena nggak dapat satu rakaat, nggak dihitung itu solat itu. Ya, baik, jelas. Ya, untuk sholat fardu, misalnya orang mau sholat zuhur di akhir waktu, 4 rakaat zuhur ya, baru dapat 1 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana nih? Lanjutkan. Dan masih dianggap itu di awal waktu karena takbiratul ihramnya masih di dalam waktu zuhur. Tapi tentunya tak elok lah kalau sering-sering kayak gitu. Ya, tak elok. Tapi dalam kondisi waktu-waktu tertentu terdesak pula seorang, itu masih dibenarkan. Ya, kalau seorang sholat di luar waktunya, itu disebut qadha. Apa arti qadha? Qadha melakukan sholat di luar waktu sholat. Selama dia masih dapat 1 rakaat di waktu yang dibenarkan, itu masih namanya adaan. Jadi nggak ada berubah pada niatnya, tetap masih adaan. Walaupun cuma dapat 1 rakaat di waktu zuhur, 3 rakaat berikutnya sudah masuk waktu asar. Tapi saya katakan tadi, kalau di akhir waktu belum lagi takbir, belum lagi ruku untuk dapat hitungan 1 rakaat, udah masuk waktu sholat. Ini kalau sholat sunat batalkan aja, karena artinya sudah habis waktunya. Jadi acuannya itu kalau dapat 1 rakaat saja lanjut. Ya. Enggak diganti, artinya tetap dilanjutkan. Ya gini, kalau tadi dia mau sholat zuhur di akhir waktu zuhur, udah, ternyata belum lagi ruku, udah habis, udah, dia batalkan sholat, dia niat sholat zuhur qadha, dan sebaik-baiknya waktu qadha ini sebelum waktu berikutnya. Jadi kalau dia mau sholat asar, bagus qadha dulu zuhurnya, baru di asar, karena urutannya begitu. Ya, tapi ketika asarnya mungkin dapat berjemaah, ya udah dia berjamaah berasar, setelahnya dia niat qadha zuhur. Demikian. Ya. Silakan. Ya, pertama harus kita pahami, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ini kata Rasulullah. Bukan kata saya, bukan kata profesor manapun. Apa yang sesuatu kalau banyak bisa memabukkan, kalau dikonsumsi walaupun sedikit tetap hukumnya haram. Jadi mau niat ini hangatkan, ya ini sebenarnya tinggal kita ekspor aja banyak jahe ke situ untuk ganti. Jadi ada pilihan yang lain. Muslim janganlah dia kemudian ya masuk kepada hal-hal yang pada ujungnya diperselisihkan. Dan dalam konteks khamar tadi, khamar dalam kondisi apapun ya haram. Mau sedikit, mau banyak, mau sekian persen, tetap namanya khamar itu haram. Itu yang menjadi acuan. Jadi walaupun sedikit aja kok Ustaz, nggak sampai mabuk. Nabi berkata, apa yang kalau banyak memabukkan, sedikit pun tetap diharamkan. Itu yang jadi acuannya. Jadi bukan berarti ini cuma untuk hangatkan, lantas kita katakan itu dibolehkan. Tidak. Gitu ya? Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Baik.
Para hadirin, tentunya ada hal-hal yang misalnya kita pergilah ke supermarket manapun, dijual situ ada ayam udah dipotong. Ya, pada umumnya itu kan kalau memang dia mengambil dan cara ada sertifikat halalnya ditempel di kaca. Terlepas betul nggak dibuat itu bukan urusan kita. Selama kita tengok ada tanda ini sudah dipotong siapa, ya udah kita dahulukan prasangka baik. Kalau mereka yang kemudian berbohong, ditaruh stiker tapi enggak, itu urusan mereka. Dari mana dasarnya? Dulu ada perjalanan antara Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan sahabat Nabi yang lain Ammar bin Yasir. Mereka musafir sampai ke sebuah tempat makan. Dihidangkanlah makanan. Ammar bin Yasir bersikeras mau meriksa dapur yang masak. Apa kata Umar? Ma nu'mar bi an nakuna minal mutakallifin. Kita enggak pernah diperintahkan dalam agama jadi orang berlebih. Nampak yang ngidang ini muslim. Ya, mengucapkan dia salam. Ya sudah. Karena tetap dalam konteks interaksi kita dahulukan prasangka baik. Kecuali tempat itu nampak pula ada daging babi di sebelah daging ayam. Ini baru kita muncul kecurigaan. Kita pantas untuk bertanya. Dan kalau sekiranya mencurigakan, tinggalkan yang kau ragu, ambil yang kau yakini. Ya, di sini ya tidak salah kita kalau bertanya. Kalau dijawab oleh itu, nah ini apa? Kita pegang cakap dia. Itu untuk melepaskan tanggung jawab dari diri kita. Tapi nggak perlu sampai ke belakang, ku tengok gudangnya dulu gimana, nggak perlu, ya. Gitu. Baik, terakhir silakan. Ya. Untuk kita mengganti puasa kita yang tidak berpuasa dalam jangka waktu mungkin 1 bulan bagi yang melahirkan Ya. atau mungkin yang selama dia hamil dia tidak boleh berpuasa. Itu mengganti fidyah atau membayar fidyah atau mengganti puasa yang kedua dilakukan atau salah satu. Baik. Ibu-ibu yang saya muliakan, jadi masalah ini juga banyak ragam pendapat di kalangan para ulama. Namun saya condong berpegang pada pendapat yang mengatakan ibu yang hamil dan ibu yang menyusui cukup mengganti dengan membayar fidyah. Karena ada hadis langsung diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, sesungguhnya Allah meringankan untuk musafir 50% dari rakaat salat. Dan Allah artinya wayadha, meletakkan. Pengertian meletakkan di sini menggugurkan bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui as-siyam. Tetapi para ulama lebih spesifik, kasus ibu menyusui ini dibedakan. Kalau dia menyusui bayi dalam posisi anak kurang dari 6 bulan, biasanya ini fase ASI eksklusif. Anak itu hanya bergantung pada ASI ibunya. Ini yang berlaku. Tapi kalau sudah setahun lebih, artinya ada makanan pendamping lain, sehingga ketika dia puasa tak sampai menimbulkan mudarat secara langsung kepada bayi yang disusuinya. Itu perlu jadi perhatian. Jadi boleh baginya bayar fidyah kalau dia hamil atau menyusui saat anak kurang dari usia 6 bulan. Itu. Ya. Baik. Kalau ada dia pada saat itu masih nifas, tapi dia tidak membayar fidyah karena dia yakin bahwa dia mengganti nanti di hari yang lain mengganti puasa selama 1 bulan itu. Ya. Apakah dia itu harus membayar fidyah ya Ustaz? Dia sudah mengganti puasa selama 30 bulan. Ya. Begini. Kalau sekiranya seorang itu mau mengganti, pada dasarnya ya cukup dia mengganti, tak perlu bayar fidyah. Ya. Imam Asy-Syafi'i yang berpandangan
tetap wajib ganti dan bayar fidyah, ini argumentasi beliau begini. Orang yang tak puasa karena hamil atau karena menyusui, karena nifas ya. Ini karena nifas. Ini apakah dia khawatir kalau karena nifas, kalau memang nggak boleh puasa? Jadi artinya cukup dia mengganti saja. Sama seperti kita tidak puasa karena bertepatan dengan waktu haid. Tapi kalau pada kasus hamil menyusui, Imam Syafi'i ini mengatakan begini, kalau kau takut pada keselamatan dirimu, kau bayar fidyah. Kalau kau takut pada keselamatan anakmu, kau mengganti. Jadi kalau takut dua-duanya, fidyah dan apa? Cuma mengukur takut pada diri dan takut pada anak ini kan agak sulit juga. Setiap orang hamil, ya satu sisi ada khawatir dirinya yang perlu nutrisi, di sisi yang lain pasti khawatir juga pada anaknya kan begitu. Tapi kalau kasusnya sedang saat nifas, ya memang dia mengganti saja. Demikian. Ya. Baik. Ya. Masalah nifas tadi, Ustaz. Saya juga pasangan kedua pas nifas. Tapi boleh nggak pemahamannya gini, Ustaz? Ya. Selesai Ramadan itu, waktu itu saya disuruh bayar fidyah dulu, tapi nanti di hari-hari yang lain maka harus mengganti. Konsepnya adalah kita belum tahu bisa mengganti apa enggak. Gitu bulan depan kita meninggal gitu kan. Sementara masih ada yang utang kita. Jadi bayarkan dulu fidyahnya. Nanti di hari-hari karena kan kita menyusui lagi panjang kan misalnya. Di hari-hari lain dihitung harus mengganti. Kalau pajangan. Begini. Sebenarnya bayar fidyah ini kan tak mesti harus di bulan Ramadan itu langsung. Dan tak mesti harus waktu dekat Syawal langsung bayar. Cuma orang karena di mana ada panitia zakat ikut menerima fidyah, seakan-akan harus disegerakan. Itu pertama. Nah, kalau dia dalam pengertian ya kita memang semuanya nggak tahu apa masih hidup atau tidak, kan nggak tahu kita. Tapi agama yang menyuruh mengganti ini kan memberikan keluasan. Para ulama justru mengatakan jangan sampai tak terbayar utangmu itu sampai Ramadan datang berikutnya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau ada utang Ramadan tahun lalu ditimpa dengan Ramadan tahun berikutnya, itu wajib bayar fidyah. Kalau udah kelewat ya. Tapi selama dia belum kelewat sebenarnya, kalau mau dibayar untuk jaga-jaga ya ada masalah, tapi bukan sebuah kewajiban. Iya, masalah. Ya, silakan tadi terakhir. Waalaikumsalam. Ya. Masih haid juga dalam jangka di atas 10 hari, katanya udah bisa puasa aja. Ya, baik. Begini. Pertama, tentu masa haid antar satu wanita dengan yang lain tidak sama. Tapi memang ada jangka waktu rata-rata kebiasaan. Ya, tentunya ya tak lebih, kadang-kadang dari 12 hari atau lebih. Nah, kalau lebih dari jangka waktu yang biasa, ada kemungkinan saat itu bukan lagi haid, tapi dalam bahasa fikih namanya istihadah. Jadi untuk memastikan, ini memang dalam buku fikih itu dibahas, apalagi kajian fikih wanita, darah haid dan darah istihadah itu bisa beda dari warnanya, aromanya, kepekatannya. Istihadah
Itu boleh jadi karena berkaitan dengan masalah kesehatan, sehingga perlu ditanya ke dokter. Ini darahnya memang masih darah menstruasi atau sesuatu yang lain yang menyebabkan darah keluar. Nah, kalau darah keluar tapi bukan lagi acuannya pada haid, disitulah udah bisa sholat, udah bisa puasa walaupun keluar, karena dia bukan haid sebenarnya, tapi istihadah. Wanita yang istihadah wajib sholat, tapi setiap mau sholat mandi dia. Kalaupun nanti keluar lagi, mandi lagi dia. Makanya pertama, jangka waktu ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau lebih dari jangka waktu yang biasa, baiknya seorang bertanya pada ahlinya, ke dokter, untuk dipastikan apa ini darah menstruasi atau darah yang lain. Sehingga kita bisa menentukan. Tapi nggak bisa kita hitung-hitung sendiri. Oh, dulu 10 hari udahlah puasa saja. Nggak bisa. Agama ini harus dibangun di atas pondasi keyakinan. Nggak boleh ragu-ragu kita mainkan. Maka tanya yang tahu kalau kau tak tahu. Begitu dia. Ya. Kalau namanya begitu ya itu masih haid namanya. Jadi, tapi kalau ada penyebab lain dari sisi karakteristik darahnya pun berbeda yang keluar, nah ini baru masuk ketika itu kita sebut istihadah. Selama itu ya artinya memang kita lihat sekarang anak-anak mungkin dari segi usia pun lebih cepat kadang-kadang mengalami menstruasi dan sebagainya. Ini kan faktor banyak sekali yang mengakibatkan itu, termasuklah faktor hormonal tadi. Ya, baik ibu-ibu, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu, mengingat ini pertemuan kita yang terakhir sebelum Ramadan, atas nama pribadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dapat kita sempurnakan Ramadan masuk dalam kelompok yang diampuni dosa-dosanya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.